Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waheni Inggit Priyanti. Saya ingin membacakan resume tentang etika bisnis yang berjudul pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan yang etis. Setiap organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, profit dan non-profit, rentan terjadi perubahan iklim yang dipengaruhi oleh lingkungan dan internal organisasi. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi, maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan dengan lancar. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku secara tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Adanya pengambilan keputusan didasari karena adanya beberapa variasi pilihan dari suatu tindakan yang akan diambil. Dengan kata lain, keputusan ada karena ada pilihan. Menurut Terry dan Leslie, adapun dasar-dasar pengambilan keputusan adalah: yang pertama, intuisi; kedua, pengalaman; ketiga, fakta; keempat, wewenang; kelima, rasional. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional: kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil maksimal. Keputusan selain bersifat rasional juga harus mempertimbangkan etika. Keputusan yang mempertimbangkan faktor etika bisa disebut dengan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis masih menjadi dilema bagi pelaku bisnis karena tidak adanya ukuran benar atau salah yang pasti dalam pengambilan keputusan. Namun demikian bukan berarti tidak ada model ideal yang bisa dijadikan referensi bagi pengambilan keputusan untuk menentukan keputusannya benar atau salah dan menguntungkan atau merugikan. Pada intinya, keputusan yang etis adalah keputusan yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai etika yang ada di masyarakat. Menurut Res, pemetaan tentang bagaimana seseorang atau pengambil keputusan telah bertindak secara etis atau bermoral bisa dilihat apabila orang tersebut telah melakukan 4 proses psikologi dasar, yaitu: 1. Pengenalan isu; 2. Melakukan pertimbangan moral; 3. Membentuk maksud atau niat moral; dan keempat, menggunakan perilaku moral. Brooks mengemukakan tentang batasan tentang pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan yang etis adalah: yang pertama, pendekatan filosofi; kedua, pendekatan 5 pertanyaan; ketiga, pendekatan standar moral; keempat, pendekatan Pastin. B. Pengambilan keputusan dalam bidang produksi. Proses produksi adalah kegiatan perusahaan sejenis yang mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan melibatkan bahan-bahan pembantu, tenaga kerja, dan mesin-mesin serta alat-alat perlengkapan sehingga memiliki nilai tambah yang lebih besar. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer produksi membutuhkan data dari aliran input ke output yang sering disebut informasi depan, serta data atau laporan tentang output atau proses ke input yang sering disebut informasi balik. Beberapa faktor yang ada dalam kondisi realnya cenderung untuk menambahkan derajat kesulitan dan kompleksitas dari keputusan yang harus diambil. Seperti: 1. Faktor ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang; 2. Kebutuhan untuk memperhatikan berbagai jenis kriteria yang harus dipenuhi seperti kuantitas, kualitas, dan biaya; ketiga, tekanan-tekanan yang berkaitan dengan kecepatan waktu pengambilan keputusan; keempat, adanya konflik-konflik yang terjadi dan yang timbul akibat keanekaragaman pendapat atau pandangan opini dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer mempunyai beberapa tahapan. Hal ini diperlukan karena setiap kegiatan produksi memerlukan pertimbangan yang matang dari seorang manajer agar hasil yang diharapkan bisa terukur dan sesuai dengan rencana produksi. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peramalan. Peramalan merupakan bagian awal dari suatu pengambilan keputusan. 2. Perencanaan. Berbasis peramalan yang telah dilakukan, maka manajer produksi dapat menyusun rencana kegiatan dalam proses produksi dengan perkembangan situasi di masa depan. Terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu A. Perencanaan proses produksi, B. Perencanaan kapasitas, C. Perencanaan produksi. Yang ketiga, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tahap akhir dari pengambilan keputusan yang merupakan tahap akhir dari serangkaian proses produksi. Adapun tahapan pengawasan dalam hal ini adalah A. Pengendalian produksi, B. Pengendalian persediaan, C. Pengendalian kualitas. C. Keputusan etis dalam bidang pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target konsumen dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan secara efektif tentang produk. Faktor-faktor tersebut merupakan bagian atau elemen yang ada dalam sebuah model untuk mengambil keputusan tentang produk. Elemen yang dimaksud adalah 1. Analisis pasar, 2. Memonitor lingkungan, 3. Menentukan tujuan produk, 4. Menentukan marketing mix dan penerapan keputusan-keputusan marketing mix. 5. Mengadakan prosedur pengawasan. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan keputusan etis agar tujuan yang ingin dicapai dapat terarah. Menurut Botwright, dalam hal manajemen pemasaran, 3 konsep etika yang perlu diperlakukan seseorang manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang pertama adalah fairness, kedua freedom, ketiga well-being. Ada beberapa norma dan etika umum dalam bidang pemasaran, yaitu 1. Etika pemasaran dalam konsep produk, 2. Etika pemasaran dalam konteks harga, 3. Etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi, 4. Etika pemasaran dalam konteks promosi, dan yang terakhir D. Keputusan etis dalam bidang keuangan perusahaan. Agar tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dapat tercapai, maka perlu diambil berbagai keputusan keuangan yang relevan dan mempunyai pengaruh bagi peningkatan nilai perusahaan. Menurut Muljadi, keputusan-keputusan keuangan yakni 1. Keputusan investasi, 2. Keputusan pendanaan, 3. Keputusan dividen. Pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan merupakan salah satu tugas dari manajer keuangan. Keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Kerentanan pengambilan keputusan non-etis sangat mungkin terjadi pada tahapan ini, mengingat manajer keuangan akan sangat berkepentingan untuk menampilkan kondisi perusahaan yang terbaik agar mampu menarik investor, meskipun dengan konsekuensi harus menyembunyikan fakta-fakta tentang kondisi buruk yang ada dalam perusahaan. Selain itu, praktik bisnis negatif internal perusahaan terjadi bila manajemen puncak melakukan berbagai manipulasi sehingga perusahaan meraih keuntungan besar karena mengikuti kehendak para pemilik modal agar bisa memperoleh dividen lebih besar. Itulah tadi materi resume yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.